Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatus Parinda, NRP 523111062. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan atau membagikan ilmu yang telah saya dapatkan tentang manajemen sistem dan infrastruktur di mata kuliah Audit SITI. Jadi yang pertama itu ada manajemen sistem, yaitu manajemen portfolio atau program. Nah, dalam manajemen portfolio atau program ini yang dilakukan apa tujuan dari melakukan manajemen portfolio program itu, yang pertama yaitu optimalisasi hasil portfolio proyek, yang kedua yaitu prioritas dan penjadwalan proyek, yang ketiga yaitu koordinasi sumber daya, yang keempat yaitu transfer knowledge, yang kelima yaitu persetujuan perwujudan bisnis tertentu, dan yang terakhir yaitu teknik merealisasikan keuntungan. Jadi bahasan berikutnya yaitu struktur manajemen proyek. Struktur organisasi proyek. Nah, di dalam proyek ini kita akan membahas yang pertama itu lingkungan proyek. Jadi lingkungan dari diadakannya proyek itu kayak gimana, terus budaya dan komunikasi dalam proyek, terus ada tujuan dilakukannya proyek itu gimana, terus yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab kelompok dan individu. Berikutnya itu ada praktik manajemen proyek. Ada batasan proyek. Jadi batasan proyek itu ada scope, cost, dan time. Nah, dimana ketiga aspek ini, scope, cost, dan time ini akan menentukan kualitas dari proyek. Jadi semakin scope-nya terpenuhi, cost-nya terpenuhi, sama time-nya itu nggak molor, jadi kualitas dari si proyek ini akan semakin bagus kayak gitu. Terus berikutnya yaitu ada siklus hidup proyek. Nah, siklus hidup proyek itu yang pertama itu didasari dari adanya input ide untuk melakukan proyek. Nah, dari ide itu dihasilkanlah charter atau kerjasama kayak project charter gitu antara sponsor dan pihak yang mengerjakan proyek. Nah, dari charter itu akhirnya terbentuklah project management team yang akan melaksanakan proyek itu. Terus setelah itu akan ada statement, terus ada rencana pelaksanaan proyeknya itu seperti apa, terus ada baseline, itu kayak guideline atau panduan yang akan digunakan selama pelaksanaan proyek. Terus ada progress itu selama melaksanakan proyek itu seperti apa. Acceptance itu kayak kriteria yang akan diterima dalam kesuksesan proyeknya itu kayak gimana. Terus approval ini kayak kesepakatan gitu bakal diterima udah memenuhi kriteria apa enggak sih hasil proyeknya itu. Terus yang terakhir yaitu ada handover, yaitu serah terima proyek dengan si sponsor atau yang pemilik proyeknya itu. Terus lanjut ada project management knowledge area. Nah, di project management knowledge area ini ada 10. Kalau berdasarkan PMBOK ada 10. Yang pertama yaitu scope, dimana kita itu membicarakan tentang lingkungan proyeknya itu seperti apa. Terus yang kedua yaitu ada time, waktu pelaksanaan proyeknya itu juga diatur. Terus ketiga itu cost, biaya yang dikeluarkan selama proyek. Terus ada quality, barang apa aja yang dibutuhkan selama proyek itu diatur di sini. Terus ada stakeholder management, itu lebih kepada hubungan antara internal eksternalnya, itu siapa aja yang terlibat, nah itu diatur di sini. Kemudian ada integration management, itu mengatur ke 9 komponen lainnya, itu integrasinya seperti apa. Terus lanjut yaitu ada pengembangan aplikasi. Nah, di sini pengembangan aplikasinya itu contoh aja sih, ada waterfall. Jadi waterfall itu tahapannya tuh dari requirement, design, implementation, verification, maintenance. Jadi dia tuh pelaksananya itu secara bertahap kayak gitu, satu. Nah, terus tuh yang kemudian ada overlap method. Jadi kurang lebih tahapnya itu seperti ini. Ada analisis, design, implementation, sama testing. Terus
Yang ketiga yaitu ada spiral, jadi tahapannya tuh dari determine objective, identify and resolve risk, terus development and test, kemudian ada plan the next iteration. Jadi dia tuh akan berulang prosesnya, tapi scope yang udah dikerjain itu semakin bertambah kayak gitu. Terus yang terakhir contohnya itu ada incremental, tahapannya itu ada analisis, desain, code, tes. Nah tapi incremental ini bedanya itu kalau dia tuh misal si proyek itu ada beberapa modul. Nah di modul-modul ini akan dipisah, jadi modul 1 dikerjakan orang 1, modul 2 dikerjakan orang 2 begitu. Nah tapi setiap modul ini proses pengerjaannya itu ada analisis, desain, code, tes. Nah setelah jadi modul ini baru digabung di akhir gitu. Terus next ada praktik pengembangan dan pengadaan infrastruktur. Nah ini yang dibahas ada risiko dari sistem existing. Kenapa dibutuhkan kayak pengadaan sistem kayak gitu tuh? Yang pertama itu karena sistem yang udah ada itu kekurangan fungsionalitasnya, jadi kayak kurang efektif kayak gitu. Terus kedua itu kadaluarsa, jadi udah usang nggak support lagi. Terus biaya maintenance-nya terlalu tinggi, terus cacat dalam pengembangannya, ada informasi yang disediakan itu kurang, nggak sesuai sama apa yang diharapkan oleh organisasi. Terus ada tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis ke depannya. Terus ada dukungan proses yang tidak mencukupi. Tahapan pengadaan dalam infrastruktur. Nah, jadi ada 6 tahap. Yang pertama itu requirement definition. Jadi kebutuhan keinginannya itu kayak gimana itu didefinisikan terlebih dahulu. Terus ada vendor management. Jadi kan kalau ngerjain itu biasanya dialihin ke vendor. Nah di sini tuh diatur vendor manajemennya kayak mulai dari milih vendor kayak gitu. Terus ada configuration and design tuh kayak desain yang diinginkan tuh kayak gimana kayak gitu. Terus ada integration and migration, jadi perpindahan dari sistem baru ke lamanya sistem lama ke baru itu kayak gimana. Terus yang kelima itu ada qualification and testing, jadi sistem barunya tuh testingnya tuh kayak gimana. Terus yang terakhir itu ada pilot dan implement. Di sini tuh dibahas tentang implementasi sistem barunya kayak gimana. Terus next ada critical success factor. Jadi dari suatu proyek itu dapat dinyatakan sukses itu ada 4 faktor, yaitu yang pertama itu keterampilan partisipan yang mumpuni, dia yang ngejalanin proyeknya itu kemampuan dari si pengerja proyeknya, terus dari dokumentasinya, terus si pengambilan keputusannya, yang terakhir yaitu ada persiapan yang komplit. Terus ada audit sistem dan infrastruktur manajemen. Nah kontrol pada aplikasi itu contohnya ada kategori pengendalian sama jenis pengendalian. Yang pertama itu ada boundary control. Yang pertama otoritas akses ke sistem aplikasi. Terus ada identitas dan otentisitas pengguna. Terus ada kategori input control, otorisasi dan validasi masukan, transmisi dan konversi data. Terus ada penanganan kesalahan. Ketiga yaitu ada proses kontrol, yaitu pemeliharaan ketepatan data serta pengujian terprogram atas memadainya pengolahan. Terus ada output control, yaitu rekonsiliasi keluaran. Kedua yaitu penelaahan dan pengujian hasil pengolahan. Yang ketiga yaitu distribusi keluaran. Kelima ada database control, yaitu akses dan integritas data. 6 yaitu communication and control, pengendalian kegagalan untuk kerja. Terus yang terakhir yaitu gangguan komunikasi. Audit manajemen pengadaan dan pemeliharaan. Jadi selama melakukan audit manajemen pengadaan dan pemeliharaan tuh yang dicek, yang dilakukan tuh kayak manajemen proyeknya itu studi kelayakan, terus pendefinisian kebutuhannya itu udah sesuai apa belum, terus proses pengadaan software, detail pengembangan dan desainnya itu kayak gimana, terus
yang terakhir itu ada testing, ada lagi terus tahapan dalam implementasi serta review pasca implementasi. Jadi sekian penjelasan dari apa yang saya dapatkan dalam materi ini. Terima kasih telah mendengarkan.